Assalamualaikum sahabat channel MPB. Bertemu kembali pada Udate Video Pembelajaran. Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Kali ini channel MPB akan membahas materi baru. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum sahabat channel MPB dimanapun Anda berada. Bertemu kembali pada update video pembelajaran. Kali ini kita akan belajar mengidentifikasi informasi teks tanggapan. Apa itu teks tanggapan? Dan bagaimana cara mengidentifikasi informasinya? Mari kita cermati videonya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mengidentifikasi informasi teks tanggapan. Langkah-langkah mencermati teks tanggapan, mengidentifikasi informasi secara berkelompok, menyajikan hasil diskusi, mengerjakan kuis. Apa itu teks tanggapan? Menurut buku berjudul Belajar Bahasa Indonesia untuk SMP kelas 9 semester 1, teks tanggapan adalah teks yang berisikan komentar, evaluasi, pujian, kritik, dukungan atau penolakan. Ciri teks tanggapan. 1. Memiliki 3 struktur. A. Konteks-konteks merupakan bagian awal teks tanggapan yang berisi pernyataan umum atau penjelasan tentang hal, peristiwa, ataupun objek yang akan disampaikan atau ditanggapi oleh penulis. Penjelasan pada konteks ini bisa berupa jawaban dari pertanyaan, seperti, apa yang ditanggapi? Kapan peristiwa tersebut terjadi? Atau di mana peristiwa tersebut terjadi? Deskripsi-deskripsi berisi informasi mengenai alasan yang mendukung pernyataan ataupun menolak pernyataan. Di bagian ini juga bisa memuat identifikasi dan klasifikasi. Jadi, kita bisa memasukkan jenis, ciri, atau bagian-bagian dari sesuatu yang kita tanggapi di dalam teks. B. Penilaian. Bagian penilaian akan berisi pernyataan yang mengungkapkan penilaian, berupa pujian atau kritik. Tentunya, kalimat pujian atau kritik yang disampaikan harus disertai fakta dan data yang mendukung. Jadi, bukan berdasarkan atas pendapat pribadi, ya. Berikut struktur teks tanggapan. 1. Konteks berisi pernyataan umum tentang peristiwa yang disampaikan oleh penulis. Yang kedua, deskripsi berisi alasan yang mendukung atau menolak pernyataan yang disampaikan. Bagian ini juga bisa berisi identifikasi dan klarifikasi. Yang terakhir, penilaian. Berisi penilaian berupa pujian atau kritik. Ciri teks tanggapan yang kedua. Berisi tanggapan mengenai suatu fenomena yang terjadi, fakta dan alasan yang menguatkan. Secara ringkas, ciri teks tanggapan bisa Anda lihat dalam tabel berikut. Jenis teks tanggapan. Ada 2 jenis kalimat tanggapan, yaitu pujian dan kritik. Kamu pasti udah tahu perbedaannya, ya kan? Karena dalam kehidupan sehari-hari pun, kita pernah mengungkapkan kalimat tersebut. Jenis teks tanggapan yang ke-1. Pujian. Pujian merupakan pernyataan yang menyatakan penghargaan atau keunggulan sebuah hal tertentu. Jadi, kalimat pujian itu digunakan untuk memuji suatu hal yang emang layak untuk dipuji. Misalnya, pada tugas prakarya sekolah, temanmu membuat karya yang bagus sekali. Nah, kamu bisa mengungkapkan pujian untuk karya temanmu itu, ya. Kalau pada teks tanggapan, contoh kalimat pujian bisa seperti ini, menurut saya, novel ini sangat bagus. Penyajian alurnya tidak umum, tetapi sangat mudah dipahami. Paham, ya? Kita lanjut ke jenis kalimat tanggapan yang kedua. Kritik. Kritik merupakan tanggapan yang disertai dengan pertimbangan baik dan buruk terhadap suatu hal. Ingat ya, saat kita memberikan kritik pada suatu hal, bukan berarti kita mencela hal tersebut. Tanggapan kritik harus disertai alasan yang jelas dan membangun, bukan malah menjatuhkan. Nah, dalam menyampaikan kritik, kita juga bisa memberikan saran atau solusi.
Contoh kalimat kritik pada teks tanggapan, salah satunya seperti ini, desain tas itu memang bagus dan tidak biasa, tetapi harganya sangat mahal. Tentunya hanya terperuntukkan bagi masyarakat golongan atas yang mampu membelinya. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan, pujian merupakan pernyataan yang menyatakan penghargaan atas keunggulan sebuah hal. Sedangkan kritik merupakan tanggapan yang disertai pertimbangan baik dan buruk terhadap suatu hal. Mari kita mengidentifikasi informasi teks tanggapan berikut. Terjadi erupsi Gunung Kerinci, Jambi pada tanggal 12 Januari 2023 pukul 6.20 WIB dengan tinggi kolom abu teramati 600 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang condong ke arah timur laut dan timur. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 2 mm dan durasi sementara ini 13 menit 20 detik, ujar Irwan. Sejauh ini Pemprov Jambi juga telah mengeluarkan imbauan kepada masyarakat di sekitar Gunung Kerinci untuk waspada terhadap aktivitas gunung api itu. Bahkan Pemprov Jambi juga sudah membahas soal jalur evakuasi sebagai bentuk tanggap bencana. Saat ini Gunung Kerinci masih tetap berada pada status level 2 atau waspada. Masyarakat di sekitar dan pengunjung atau wisatawan juga tidak diperbolehkan mendaki dalam radius 3 km dari kawah aktif. Jalur penerbangan juga disarankan juga tidak melintas di sekitaran Gunung Kerinci karena sewaktu-waktu potensi letusan abu yang lebih tinggi dapat saja terjadi. Menurut Irwan, tindakan Pemprov Jambi ini benar, karena untuk mengantisipasi jatuhnya korban jiwa akibat keganasan Gunung Kerinci tersebut. Marilah kita berlatih mengidentifikasi teks tanggapan tersebut. Untuk mengidentifikasi teks tanggapan, kita harus membuat pertanyaan-pertanyaan. Contoh pertanyaan identifikasi. 1. Apa yang ditanggapi? 2. Di mana peristiwa itu terjadi? 3. Kapan peristiwa itu terjadi? 4. Siapa yang menanggapi? 5. Bagaimana bentuk tanggapannya? 6. Bagaimana cara menanggapi? Contoh jawaban dari pertanyaan yang telah kita buat tadi. 1. Penanganan akibat ulah Gunung Kerinci oleh Pemprov Jambi. Kedua, Kerinci, Provinsi Jambi. 3. Pada tanggal 12 Januari 2023. 4. Irwan. 5. Pujian karena mengungkapkan kebaikan Pemprov Jambi. 6. Tanggapan diawali konteks peristiwa Gunung Kerinci, deskripsi cara Pemprov Jambi menangani, diakhiri dengan penilaian. Saatnya kita tes formatif. Perhatikan teks berikut dengan seksama. Aksi pemalakan sopir truk di KM 44 Jalan Perusahaan Dusun Talang Silungko, Kecamatan Batin 2 Pelayang, Kabupaten Bungo viral di media sosial. Pelaku memalak setiap mobil yang melintas di kawasan setempat. Dalam video yang beredar, satu mobil truk harus merogoh kocek yang cukup banyak ketika hendak melintas di kawasan tersebut. Para sopir mengeluhkan dengan banyaknya pemalak. Dalam satu kali perjalanan, lebih dari 5 orang yang memalak mereka. Lokasinya tidak berjauhan, mereka beroperasi sekitar belasan meter dari pemalak lainnya. Perorang di video yang beredar tersebut menunjukkan jika pemalak tersebut tak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun juga dilakukan oleh anak-anak. Video yang menyebar tersebut membuat warganet murka. Mereka meminta agar pihak kepolisian menindak tegas pelaku pemalakan tersebut, karena ini sangat meresahkan sekali. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. 1. Apa yang ditanggapi? 2. Di mana peristiwa itu terjadi? 3. Kapan peristiwa itu terjadi? 4. Siapa yang menanggapi? 5. Bagaimana bentuk tanggapannya? 6. Bagaimana cara menanggapinya? Sampai di sini dulu perjumpaan kita ya, sahabat channel MPBI. Semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu pada video yang akan datang yang tentunya lebih menantang dan menghibur. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.